Bagaimana kabarnya? Baik, ya. Ada rasa bertanya tadi yang membaca Injil? Iya. Romo Andi, dia adalah Romo Ekonom Uskupan kita. Kita berikan ucapan selamat datang. Umatnya lemes. Lebih keras. Ya. Ini dalam rangka Romo Ekonom, Romo Andi ini bersama timnya besok pagi hingga sore mendampingi kepengurusan DPP PGKP paroki kita plus paroki Cornelius untuk pelatihan IRP. Dan malam ini menginap di Pastura. Ada yang mau kirim? Kirim apa? Tadi sudah dikirim rangin. Tahu rangin, Pak? Pak, apa tahu rangin? Tahu? Oke, baik. Ada yang mau kirim nanti malam semua, Pak Moe? Tapi yang jelas kita nanti untuk kolektor kedua kita persembahkan untuk penyelenggaraan peristiwa beriman sekeuskupan kita, yaitu saat tabisan uskup baru. Maka terima kasih umat, kita minggu ini ikut memberikan partisipasi iman dan sukacita kita. Maka penerimaan kolektor kedua untuk panitia tabisan Bapak Uskup kita. Romo Andi setuju? Oh, setuju ya. Banyak atau sedikit? Banyak. Baik, saudara-saudari yang terkasih, pesta pembaptisan Yesus merupakan pesta untuk penutupan masa Natal dan sekaligus pembukaan masa biasa. Apakah artinya pesta ini bagi kita? Pembaptisan Yesus adalah pelantikan Yesus menjadi hamba Allah. Yesus diurapi dengan Roh Kudus untuk mewartakan kabar baik kepada orang miskin. Dia adalah anak Allah. Suatu masa baru, dan masa itulah yang menjadi masa perutusan Yesus. Saudara-saudari, selalu tiap tahun kita rayakan pesta ini, saya nggak pernah bisa melepaskan pikiran. Kita tahu sejak Natal kemarin dia sudah menjadi manusia seperti kita. Untuk menyelamatkan kita, apakah dia juga masih harus dibaptis? Padahal dia sama dengan kita kecuali dalam hal dosa. Inilah yang bagi saya sangat meneguhkan. Mengapa? Karena Yesus yang diwartakan oleh Yohanes ini memberikan dirinya untuk dibaptis. Walaupun pembaptisan yang diberikan oleh Yohanes kita tahu adalah sebagai tanda pertobatan dan pengampunan dosa. Bahkan dia tadi dikatakan akan melakukan pembaptisan yang lebih hebat dari pembaptisan Yohanes, yaitu dengan Roh Kudus dan api. Bagaimana dia memberikan dirinya untuk dibaptis, untuk suatu pembaptisan yang lebih rendah. Bagi saya menegaskan bahwa dia mau menjadi seperti kita, tetap setia dengan pilihannya. Maka ini memberikan penjelasan lebih lanjut. Jalan yang dipilih Allah untuk menyelamatkan kita
seperti itu. Sejak awal dia selalu memilih dalam kerendahan hatinya. Perutusan dan kealahannya dimaklumkan justru pada saat dia merendahkan diri. Betapa tak terpahami jalan Allah ini, saudara-saudari. Kita ngomong, kita mengalami, kita bisa berkomentar, kita bisa mempunyai suatu harapan tentang pemakluman. Biasanya memilih dengan apa dan bagaimana. Pemakluman biasanya dengan kesemarakan, dengan kehebatan. Yesus yang kita imani ini tidak seperti itu. Apa yang kita buat, apa yang mau kita capai kalau membuat suatu pemakluman, biasanya semarak, biasanya penuh keagungan. Tetapi keagungan dia justru dimaklumkan dengan kerendahan hati. Kita bisa mendekati seseorang, kita bisa berkomunikasi dengan seseorang. Kalau kita kemudian bisa mengalami tahwilik, intuisi, oh iki kita iso dijak omong iki, dijak rembukan. Wonge gak sombong. Benar? Oh gak angkuh dia gak sok kuasa. Kita lebih berani mendekati, benar? Halo? Kalau dia nampak hanya untuk dirinya, keangkuhan dan kesombongannya untuk dirinya, kita sulit mendekati. Kita ragu-ragu untuk menyapa. Apakah ini tidak membuktikan, menjelaskan iman kita, siapa Allah kita dalam diri Yesus? Jalan Allah seperti itu. Kesemarakan dan kehebatan dari Allah justru ditemukan dengan memilih jalan lain. Yesus membuka karyanya dengan merendahkan diri. Jika kita mau bertemu dengan Allah di dalam Yesus, saya belajar, dia meletakkan dirinya dalam kerendahan seperti itu. Maka saya bisa menemukan Allah di dalam Yesus justru di tempat di mana ada kesalahan, di mana ada dosa terjadi. Repot ya. Kita biasanya menemukan Allah dalam Yesus, berpikir dalam hal-hal yang begitu baik-baik saja. Dalam hal yang bagus-bagus saja. Momen iman seperti ini bagi saya adalah justru menemukan Allah dalam diri Yesus ketika dia bersama orang-orang yang berdosa, yang mau dibaptis oleh Yohanes. Dia mau setara dengan kita, dia mau solider dengan kita. Di sanalah Allah tadi melantik dan mengutusnya untuk menjadi hambanya. Di sanalah pula Allah berkenan menyatakan dirinya sebagai Allah yang bagaimana. Maka saya bersyukur menjadi orang Katolik. Saya bersyukur karena Allah dalam pemahaman saya seperti ini. Allah begitu dekat, Allah begitu menyertai. Selamat merayakan pesta pembaptisan Tuhan, memberikan inspirasi bagaimana baptisan kita juga harus menjadi peristiwa seperti itu, di mana ada kerendahan hati, di mana ada mau menghargai, di mana ada kita saling membantu, meneguhkan, menghibur. Berkat Tuhan menyertai kita.